Halo, assalamualaikum semuanya. Kali ini mau memperbaiki TV Sanyo 21 inci layar datar tapi nggak slim. Keluhannya mati total kalau dicolokin, langsung jepret konslet. Nah, ini udah saya bongkar. Nah, ini untuk mempermudah pengamatan daerah sini, pengecekan, maka ini mau dicopot. Ini takutnya ngejepret juga bisa dari sini. Ini mau dicopot. Dan di sini ada kapasitor kosong ini. Nah, ini mau dicopot juga. Baru kita lakukan pengecekan tegangan. Udah gitu dulu, kita copotin dulu semuanya. Ini udah kita copotin, IC-nya udah copot, PTC-nya dicopot, kapasitornya yang gosong sudah dicopot. Ini cah dia. Dari sini jadi kelihatan dan gampang untuk ngeceknya. Kita cek dulu diodanya yang di sekitar IC, kemungkinan ada yang korslet apa enggak. Ini harus kita cek semua, takutnya setelah pergantian komponen, apalagi penggantian IC, kalau nggak dicek semua takutnya masih ada yang konslet. Dikhawatirkan IC-nya rusak lagi, jebol lagi. Ini setelah kita cek ternyata aman, kita cek IC-nya apakah dia konslet. Ini di kaki IC STRW 6753. Ini kaki nomor 1 adalah tegangan masuk plus, dan ini kaki nomor 2 adalah negatif alias ground. Nah, kalau dia diukur pakai multi tester, pakai skala ohmmeter, dia menunjukkan dibolak-balik bisa gerak jarumnya, berarti konslet. Kita cek kaki nomor 1 dan kaki nomor 2. Kaki nomor 1 dan kaki nomor 2. Ini nomor 1 dan nomor 2. Ini diukur berhubungan. Kita balik sekarang. Kita balik apakah dia berhubungan. Megangnya susah, megang jarumnya. Nah, ini kita tempelkan, ternyata dibolak-balik dia berhubungan, artinya IC ini sudah dipastikan konslet. Ini IC-nya kita ganti dengan yang baru. Ini udah kita siapkan penggantinya yang baru. Tapi sebelum diganti IC-nya, pastikan ini diganti dulu kapasitornya yang kebakar. Ini kapasitornya belum ada, kita cari dulu baru kita ganti. Ini dia penggantinya, kapasitor sudah kita siapkan, tinggal kita pasang. Tapi sebelum kita pasang IC-nya, setelah kita ganti kapasitornya, kita harus memastikan dulu di elko ini, elko besar ini ada tegangannya. Kalau udah ada tegangannya, apakah tegangannya nyampe ke kaki kolektor tegangan yang ada di kaki nomor 1. Nah, itu kita harus pastikan dulu. Setelah pasti ada tegangannya, baru kita lakukan penggantian IC-nya. Setelah dipastikan semuanya udah nggak ada yang bermasalah. Ini kita cek dulu tegangannya di elko besar, apakah ada tegangan. Ada 300 volt. Ini pakai skala 1000 volt DC. Lalu kita cek di kaki IC-nya, kira-kira ada nggak tegangannya.
ada. Nah, ini IC-nya belum kita pasang, kita pastikan dulu tegangannya ada. Ini di groundnya kita ukur. Nah, ini ada tegangannya 300 volt. Nah, dari sini sebelum kita pasang IC-nya, ini tegangan yang udah masuk ini kita buang dulu dengan cara dikasih beban. Bisa pakai cas HP seperti ini biar tegangannya hilang. Nah, seperti ini pakai casan HP. Ini tegangannya dihilangin dulu. Nah, ini tegangannya yang dihilangin yang di elko besar yang 300 volt. Nah, ini kira-kira udah habis, baru kita pasang IC-nya. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu emang udah habis atau masih ada. Kita kecilin skalanya pakai skala 250 volt. Tegangannya masih ada tapi sudah berkurang. Nah, ini masih ada ya, masih 200 volt. Nah, ini kita pakai beban solder aja. Ini colokan solder. Nah, ini kita cek lagi pakai multitester apakah masih ada tegangannya. Kalau masih ada tegangannya kita buang dulu, karena kalau nggak dibuang pas pemasangan IC ini udah habis tegangannya udah habis. Takutnya pas pemasangan IC melebar solderannya, karena kaki-kaki yang seharusnya nggak dapat tegangan dia malah konslet. Ini setelah dipastikan tegangannya nggak ada, kita solder IC-nya, kita pasang. IC-nya sudah kita solder, STRW-nya. Sekarang kita cek dulu solderannya melebar atau enggak. Kalau perlu menggunakan kaca bantu. Setelah dirasa aman, kita tunggu dingin sebentar, IC-nya baru disolder. Baru kita cek apakah regulatornya sudah berhasil hidup atau belum. Ini udah kita solder, udah dingin IC-nya. Ternyata setelah dicoba masih belum berhasil. Setelah saya teliti lagi, ternyata masih ada yang luput dari pengukuran. Ini dia resistor. Ini kelihatannya masih utuh, tapi setelah diukur ternyata dua-duanya putus. Dia itu ada di sini posisinya. Ini menghubungkan kaki kutub negatif ke dalam rangkaian regulator IC ini. Ini kita ganti dulu. Justru malahan tadi yang kelihatannya gosong, ini resistor kecil, setelah diukur ternyata masih bagus, masih nyambung, tapi udah terlanjur diganti, nggak masalah. Sekarang tinggal kita ganti resistor ini, baru kita lakukan percobaan lagi. Ini dia udah kita lakukan pergantian. Sekarang kita coba di TV-nya nyala atau enggak. Kita colokkan dulu. Sekarang kita nyalakan pakai remote. Tunggu dulu. Itu dia udah keluar registernya. Karena nggak ada antenanya, ini yang penting di TV-nya udah kelihatan nyala. Udah cukup sekian dulu kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.